Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Muhammad Sandika Alfarizal sebagai ketua kelompok. Halo, saya Halif Rifki Aceh sebagai anggota. Hai, saya Muhammad Ali Kamawan dan sebagai anggota. Oh, udah terekam. Halo guys, tadi udah perkenalan kan dengan anggota-anggota kami. Mungkin saya mau memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, saya Muhammad Sandika Alfarizal dari kelompok 2. Dan kalian tahu nggak sih, di sini saya mau membahas apa? Di sini saya akan membahas tentang pengertian konsep syariat. Apa sih konsep syariat? Nanti kita jelasin bareng-bareng ya. Kedua, macam-macam konsep Islam dan kebijakan Islam dalam syariat. Dan ketiga yaitu tauf. Dan keempat, kamu penasaran nggak? Yang keempat apa? Oke, aku akan jelasin dulu yang tiga tadi ya. Oke, cekidot. Halo teman-teman. Nah, di sini kita memasuki tentang pengertian konsep syariat. Teman-teman sekalian, pengertian konsep syariat secara garis besar adalah hukum syariat Islam dibagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram nih teman-teman. Oke, jadi udah tahu kan tentang pengertian dari syariat Islam. Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh-contoh dari penerapan syariat Islam. Tadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalian tahu nggak sih contoh-contohnya? Oke, yang pertama itu wajib. Wajib yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, teman-teman. Yang pertama itu sholat 5 waktu. Udah itu kita membayar zakat ketika bulan Ramadan. Dan kita melakukan puasa 30 hari di bulan Ramadan, teman-teman. Dan ada banyak lagi, teman-teman, contoh-contoh yang lain. Yang kedua itu sunnah, teman-teman. Nah, sunnah itu yaitu boleh kita lakukan, dapat pahala. Tetapi kalau kita tidak lakukan itu tidak berdosa, teman-teman. Nah, sunnah yang kita bisa terapkan ini yang pertama yaitu zikir, tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang ketiga yaitu mubah. Nah, mubah ini contohnya yaitu seperti yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, teman-teman. Kita membersihkan rumah, kita berangkat ke sekolah, kita juga seperti mencuci piring dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari mubah dan kita melakukannya setiap hari, teman-teman. Nah, makruh yaitu contohnya itu ketika kita berbohong saat kita bercanda. Nah, itu tuh sebenarnya kita tidak boleh, teman-teman. Kita berbohong, apalagi itu berbohong, teman-teman. Itu tidak boleh ya. Jadi sebaiknya kita jujur saja dan bercanda itu sewajarnya aja, teman-teman. Dan terakhir yaitu haram. Haram ini kita tidak boleh lakukan dalam Islam dan itu akan membuat dosa bagi kita, teman-teman. Yang pertama yaitu mabuk-mabukan, berzina, dan perilaku-perilaku negatif lainnya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh melakukannya, teman-teman. Nah, tadi udah tahu kan kalian tentang macam-macam kebijakan Islam. Jadi kalian udah tahu dan mengerti tentang apa saja sih kebijakan-kebijakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, perlu kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang aku bahas tadi, kalian udah tahu kan tentang macam-macam contoh penerapan syariat, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi kalian terapin aja yang wajib dan sunnah dan hindarin hal-hal yang haram, teman-teman. Oke, satu lagi nih, teman-teman. Sekarang aku mau ngejelasin tentang pengertian tasawuf. Sufisme atau tahub adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf
pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam dalam perkembangan melahirkan tradisi Stoicisme. Dan teman-teman, udah banyak banget materi yang aku sampaikan dan semoga kita bisa menerapkannya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, mungkin itu aja penyampaian dari aku. Udah banyak yang kita pelajari dan aku akan lanjutkan ke teman aku selanjutnya dan kita akan mempelajari bareng-bareng mengenai yang akan dijelaskan teman-teman aku. Oke, bye-bye semua. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Sandika mengenai fikih. Fikih secara bahasa terdapat dua makna, yaitu yang pertama al-fahmu, yang kedua al-mujarad, yang artinya secara langsung atau sekedar mengerti saja. Nah, makna yang kedua ialah al-fahmud al-dakik, yang artinya mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Di dalam mempelajari fikih terdapat 4 pokok utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fikih ibadah, meliputi sholat, haji, puasa, dan juga zakat. Yang kedua itu ada fikih muamalah, meliputi jual beli, upah, ilmu waris, dan juga wasiat. Yang ketiga ada fikih keluarga. Fikih keluarga sendiri contohnya adalah pernikahan, perceraian, masa iddah, nafkah, dan lainnya. Yang keempat itu ada fikih jinayat, meliputi sumpah, pengadilan Islam, dan membayar ganti rugi. Nah, di sini terdapat pengertian fikih secara menyeluruh, yang artinya fikih merupakan hukum-hukum yang mengatur mengenai syariat Islam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita terkena najis, kita boleh membersihkannya dengan membersihkan air wudhu atau dengan berwudhu secara langsung. Yang kedua, gerakan sholat dilakukan berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tata cara berpuasa dilakukan berdasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja materi fikih yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan syariat Islam seperti melakukan 6 cambukan bagi mereka yang kedapatan minum minuman keras atau bermain judi, membuat para pelaku menjadi jerah dari tak melakukan hal itu lagi. Dalam surat An-Nisa dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi manusia sehingga melarang minuman keras, berjudi, dan bertengkar karena ketiga perbuatan tersebut sangat merugikan dan membahayakan manusia. Adapun hadis dari Sahih Bukhari Muslim bagi peminum haram jika tidak bertobat, dalam Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minum khamar di dunia kemudian tidak bertobat darinya, maka tidak akan diberi minuman itu di akhirat nanti.